Belakangan ini, nama Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Bung Karno mendadak menjadi sorotan publik. Perhatian itu muncul setelah beredar dugaan bahwa sejumlah pengurus organisasi kemahasiswaan tersebut menerima sejumlah uang usai mengikuti rangkaian aksi demonstrasi hingga menghadiri pertemuan dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Isu tersebut pun langsung memantik perdebatan di tengah masyarakat. Berbagai komentar bermunculan di media sosial, mulai dari yang mempertanyakan kebenaran kabar tersebut, hingga yang melontarkan kritik tajam terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Di tengah ramainya polemik yang bergulir, Ikatan Alumni Sivitas Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau IKSI FHUBK akhirnya angkat bicara. Mereka menyatakan siap memberikan pendampingan kepada mantan Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, menyusul pengakuannya yang belakangan ramai diperbincangkan terkait penerimaan uang menjelang aksi mahasiswa di kawasan Istana Negara. Komitmen itu disampaikan langsung oleh Koordinator IKSI FHUBK, Herwanto Nurmansyah, usai menggelar diskusi bersama jajaran alumni di kampus Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat. Hari ini kami dari IKAMSI, ya, Ikatan Keluarga Alumni Sivitas Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Jadi kami sudah tadi diskusi yang cukup panjang. Jadi pertama begini, ya terkait dengan ya adik kami ya, yang sekarang sudah menjadi mantan Ketua BEM, yang sudah kita sama-sama mendengar beritanya menerima uang ya senilai 20 juta. Itu kita tidak perlu bahas lagi, tidak boleh tafsir karena orangnya sendiri sudah mengatakan iya, ya dia menerima. Nah cuma ada hal yang membuat ya kami ya sedikit agak bergairah, bersemangat untuk memberikan respon terhadap apa sih respon kami terhadap yang dilakukan oleh adik-adik kami ini. Pertama begini, saya ingin mengutip dulu kalimat begini. Katanya kejujuran itu adalah hadiah yang mahal. Jadi jangan berharap mendapatkan hadiah dari orang yang murahan. Jadi kami menganggap apa yang dilakukan oleh adik kami ini adalah perbuatan yang sangat mahal. Kenapa? Karena dia berani mengatakan kejujuran dengan segala konsekuensinya, dengan segala risikonya. Ya, dia menerima uang senilai 20 juta, namun dia tidak menjalankan apa yang diinginkan oleh pemberi uang itu. Nah, tadi saya katakan bahwa cukup dia berani menerima uang, namun dia cukup berani juga menentang apa yang diinginkan oleh pemberi uang. Nah itu saya berharap andai kata nanti pihak kepolisian mau menggali lebih dalam siapa yang memberi dan sebagainya, saya serahkan ke hukum itu sendiri. Diketahui, polemik ini semakin memanas setelah media sosial diramaikan oleh beredarnya potongan video pengakuan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin. Video tersebut sontak menyedot perhatian publik karena memuat pernyataan yang langsung memicu berbagai reaksi. Di hadapan Civitas Akademika UBK, Abdi mengaku sempat menerima sejumlah uang berkaitan dengan aksi demonstrasi bertajuk Tata Ulang Indonesia yang berlangsung pada 15 Juni 2026. Menurut pengakuannya, uang itu diterima agar massa yang dibawanya tidak bergerak melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Meski demikian, Abdi tidak mengungkap secara rinci nominal yang dijanjikan kepadanya. Ia hanya menyebut bahwa uang yang telah diterima baru sekitar 20% dari keseluruhan nilai yang sebelumnya dijanjikan. Terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Kemana distribusinya? Sebutin orang-orangnya. Saya memakai buat Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sekitar 200, dan satu udah saya bagi-bagi sama senior, alumni kampus, dan kawan-kawan dari FEB juga. Siapa namanya? Puji sama Raffi. Ya begini ya, kan itu sudah keluar sendiri ya dari dari mulut yang menerima. Ya ialah sekarang ini sudah jadi mantan Ketua BEM kan. Dia menerima berapa, kemudian siapa yang menerima berapa, itu sudah keluar lah. Tapi persoalannya begini, saya sebelum jadi advokat juga mantan mahasiswa, pernah nggak melakukan pergerakan? Sering.
Tapi kalau seandainya menerima bayaran ya untuk melakukan kegiatan, sering kok kami menerima dari siapa saja. Bahkan hampir setiap pergerakan tuh banyak yang nyumbang. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, ada banyak yang nyumbang. Nah ini sekarang nih, saya sekarang ya menolak keras kalau seandainya itu dikatakan sogok atau suap. Begini, definisi suap itu adalah pemberian sejumlah uang dengan maksud untuk mengubah putusan atau mengubah tindakan atau memenuhi keinginan dari pemberi. Nah sekarang saya bisa katakan ketika adik kami ini menerima uang, dia melaksanakan nggak apa yang diinginkan si pemberi uang? Justru tidak. Nah kalau seandainya ada yang mengatakan ini sogok, ini suap, 1000% saya bantah. Dan saya siap berdebat dengan siapapun untuk bisa meluruskan kalimat seperti ini. Ya, sekali lagi nih, kecuali kalau seandainya dia menerima uang, kemudian dia memenuhi apa yang diinginkan si pemberi uang, itu baru sogok atau suap. Tapi ini enggak, kebalikannya. Dia menerima uang itu, saya tidak katakan ini suap ya, sekali lagi, dia menerima uang tetapi dia tidak mau menjalankan apa yang diinginkan si pemberi uang. Inilah yang saya katakan tadi, dengan kejadian seperti saya tegaskan ya, kami di sini bersedia mendampingi ya terkait dengan apakah dia salah menerima uang, rektorat sudah memberikan sanksi. Ya, tetapi angkanya tadi sekretaris sudah mengatakan jangan ditambah-tambahkan. Kita ini sedang menyelesaikan persoalan ya, yang tadinya persoalan angkanya kecil, bagaimana kita bisa selesaikan? Jangan dibesar-besarkan ya, hal yang kecil dibesar-besarkan. Kemudian apa? Nama Universitas Bung Karno ini menjadi selebriti sekarang, menjadi seksi. Semua dibahas-bahas, tetapi kalimatnya jangan ditambah-tambahkan ya. Jangan ditambah-tambahkan sekali lagi. Terkait dengan dia menerima, dia sudah mendapatkan sanksi. Tapi jangan memberikan lagi sanksi yang menurut kami tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tak berselang lama setelah pengakuan Muhammad Abdi Mauludin menjadi viral, pihak Universitas Bung Karno pun bergerak cepat mengambil langkah tegas. Jabatan Abdi sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum resmi dinonaktifkan, menyusul polemik yang terus berkembang. Namun, langkah kampus tidak berhenti sampai di situ. Melalui Wakil Rektor 3 Daniel Panda, pihak universitas menegaskan bahwa proses penelusuran akan tetap berlanjut. Meski Abdi telah menyampaikan pengakuannya secara terbuka, UBK tetap membentuk tim investigasi untuk mengurai seluruh rangkaian peristiwa secara lebih mendalam. Tim tersebut nantinya akan menelusuri setiap fakta yang berkaitan dengan kasus ini, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan. Kemarin kami sudah panggil secara resmi dengan beberapa dekan secara resmi ya, dengan beberapa mahasiswa, ada beberapa saksi, juga beberapa pimpinan, dan dia sudah menyatakan secara resmi dia menerima itu. Ya, hari ini sesuai dengan pernyataan dari Direktur, kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan sehingga beliau tidak lagi mengatasnamakan sebagai Ketua BEM sampai dengan proses investigasi ini berlangsung. Tapi sekali lagi, saya meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak memberikan komentar-komentar ya yang sangat menjatuhkan, menjelekkan apabila teman-teman masyarakat hanya mendengar berita ini setengah-setengah, separuh-separuh. Saya juga sebelum menyimpulkan ini ya, sebelum mengatakan seperti ini, kami juga sudah meminta keterangan dari rektorat ya, dari saksi-saksi yang ada. Artinya kami simpulkan kami siap mendampingi ya, agar adik-adik kita ini jangan sampai ibaratnya mendapatkan ini loh. Saya kadang-kadang sebagai seorang advokat tuh selalu berperan mengatakan begini, kalau ingin menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jangan sampai seluruh Indonesia ini menghukum dia dengan hujatan namun tidak melihat tidak memperoleh kejadian yang sebagaimana mestinya, tidak secara utuh gitu. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin ada sekretaris yang mau menambahkan. Baik, jadi pada intinya begini, kami dari IKASI, Ikatan Alumni Sivitas Universitas Bung Karno sangat menyayangkan ya, akhir-akhir ini media, oke lah. Jadi kami berharap untuk media-media jangan menambah-nambahkan berita yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dan sekali lagi kami sampaikan juga buat masyarakat untuk tidak buru-buru mempercayai berita yang ada tanpa validasi yang jelas. Itu dari kami, sikap tegas dari kami. Dan satu lagi, sikap tegas kami untuk media-media yang menginformasikan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Kami sebagai advokat, latar belakang rata advokat,
akan melakukan tindakan hukum yang tegas bagi media-media yang menambah-nambahkan cerita atau katakanlah hoax. Seperti itu kalau dari kami. Pasti kita pengen ekspresi. mengedepankan estetika Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.